Aye, masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dulbar Ngulik akan ngulik tentang parlementaria. Kita keliling anggota DPRD Kota Bekasi. Kita kulik semua tentang anggota DPRD. Kita kali ini bersama dengan Bang Daryanto. Bukan Bang Daryanto official ya, bukan. Bukan. Ini Bang Daryanto dari Komisi 2 anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi Partai Golkar. Bang, ya. Sehat Bang? Alhamdulillah, Bang Nugi sehat? Sehat. Ini Biasa. dia Bang Daryanto, pokoknya luar biasa orangnya. Saya sangat kagum. Sama, saya juga kagum dengan Bang Nugi. Kita saling kagum dong. Karena ini guru saya, guru podcast saya. Dan ini adalah suhu saya. Oke, untuk kita kali ini coba ngulik-ngulik tentang LRT ya Ketua ya. Komisi 2 berkaitan dengan pembangunan. Betul. Kita di LRT Revo ya Ketua ya? Iya. Jadi sekarang kita berada di Revo Plaza. Ini salah satu stasiun LRT pemberhentian yang ada di LRT Kota Bekasi. Siap. Jadi memang akhirnya itu ada di Bekasi Timur. Dan nanti kita selesai ini kita akan coba lihat langsung bagaimana kita naik LRT gitu. Siap. Sambil perkenalan ya. Iya, betul. Sambil kita gimana sih caranya naik LRT gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat Kota Bekasi tentunya merasa bersyukur bahwa program strategis nasional salah satunya sudah terselesaikan, yaitu LRT. Siap. Jadi bagi masyarakat Kota Bekasi yang ingin melakukan perjalanannya ke Jakarta, itu sekarang sudah lebih banyak moda transportasi yang ada. Jadi bisa melalui kereta api, bisa melalui LRT, bisa melalui bus, dan juga bisa banyak alat transportasi yang bisa digunakan sekarang. Cuman pesawat belum bisa. Pesawat belum bisa. Belum bisa. Makanya dari itu Ya. nanti kita akan lihat secara langsung. Ya. Karena terus terang saya juga baru pertama nih. Baru naik pertama LRT. ya? Iya, Mari iya, nanti iya. sama-sama kita lihat. Berarti seru nih ya. Berapa sih harganya, terus bagaimana rasanya, dan Siap. ada berapa stasiun yang ada di Kota Bekasi. Ya. Mungkin nanti kita akan sampai ke stasiun utama Cawang. Siap. Nanti kita kembali lagi dan kita akan lihat bagaimana sensasi naik LRT. Karena kan mungkin kalau kita ingin naik LRT, biasanya adanya di luar negeri. Sekarang Kota Bekasi khususnya kita sudah punya LRT tersendiri. Udah ada sendiri deket lagi ya. Kita langsung terjun ikutin naik LRT. Yuk. Langsung Ketua. Oke. Oke, siap. Ini sekarang kita memasuki jembatan penyeberangan dari Revo Plaza menuju ke stasiun LRT yang nanti kita akan naik ke sana. Nah ini nanti kita menggunakan LRT Passport, one trip, one stamp. Siap. Nah ini jembatan penyeberangan. Nah ini di bawah ini adalah jalan tol. Jalan tol ya. Japek, ya jalan tol Cikampek, Jakarta Cikampek. Siap, siap. Nah ini kita ada di penyeberangannya. Nah stasiun LRT-nya itu ada di depan sana. Nah ini di bawah nih cukup ramai. Oh, ini berarti bawah jalan tol, Ini di bawah jalan tol. Ya, jadi nah itu udah kelihatan
jalan LRT-nya. Hmm. Dan di sebelah sana itu ada kereta api cepat. Kereta api cepat ya? Iya, kereta api cepat Jakarta Bandung. Oh, siap. Nah, itu juga. Nanti next kita akan coba juga kereta api cepat Jakarta Bandung. Siap. Di sana. Ya. Kita langsung menuju loket counternya. Nah, kita akan beli tiket LRT-nya di sini, loket layanan dan pelanggan. Nah, yuk kita lihat langsung belinya seperti apa. Iya, selamat siang Mbak. Kita dari DPRD Kota Bekasi nih. Untuk biaya tiketnya berapa sekarang? Kalau untuk harga tiketnya kita jual BNI Teknis, harganya 55.000, saldonya 23.500. Oh gitu ya. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan LRT, kita bisa membeli tiketnya melalui BNI Cash atau bisa melalui KAI Pay atau link. Ya. Yuk, kita langsung masuk. Ayo, kita sekarang sudah ada di dalam. Nah, bagi kalian harus dilihat juga destinasi mau kemana. Nah, di sini ada jalur 1 untuk ke Jatimulya. Nah, ini keberangkatan sekitar 7 menit lagi. Dan kita ambil jalur Duku Atas karena kita mau ke wilayah Cawang. Jadi kita masuk di platform 2 atau jalur 2. Ayo, ke sana. Yuk, sebelum naik kita mungkin lihat ini dulu, lihat jalur. Nah, ini ada peta jaringan kereta api di perkotaan Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi kita bisa melalui LRT, MRT dan juga kereta api. Ya, nah ini jadi ada kereta api lokalnya juga, kereta api bandara, dan ini kalian bisa lihat nih, sekarang udah luar biasa. Jadi kita bisa ke segala destinasi dengan menggunakan kereta api. Ini kereta api biasa ya. Nah, ini yang merah ini MRT ya. Yang apa namanya? Biru. Nah, ini LRT nih. Ya. Yuk sekarang kita coba langsung naik ke atas. Gimana Bu Nugi dengan suasana dan juga sarana yang ada di LRT kita ini? Sangat mewah. Mewah ya? Sangat mewah. Kita selesai di luar negeri ya? Iya. Kita nggak nyangka Kota Bekasi, ya kan? Ya. Ada begini tuh nggak nyangka, Ketua. Ya inilah pembangunan di Kota Bekasi. Tentunya kita juga harus berterima kasih dengan pemerintah pusat, Ya. program-program strategi nasionalnya. Jadi Ya. harapan kita ke depan, kita ada di tempat di mana kita akan naik LRT. Ya, ini Di peron ya, ini di Iya, peron ya. Nah, jadi harus hati-hati karena nanti pintu ini akan kebuka. Nah, kita masuk ke dalam kereta. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita berada di Bekasi Barat. Ini nanti kita akan ke Cawang. Kita ada 1, 2, 3, 4 station yang kita lewati, baru kita sampai di Cawang. Di Halim. Kita Halim atau Cawang? Kita Cawang. Cawang ya. Tadi Cawang. Ya, oke. Berarti kita 6 stasiun ya. Iya. Siap, siap. Keren kan? Keren banget, Pak Dewan. Jadi sampai sejauh ini ada kekurangan yang dirasakan nggak, Pak Dewan? Ya sambil bertahap lah. Saya pikir dengan berjalannya operasional ini Ya. kita bisa memperbaiki dan terus memperbaiki seiring berjalannya waktu. Siap, siap, siap. Luar biasa. Oke, kulikan kita kali ini sungguh luar biasa nih. Ini kita langsung bareng sama Bang Daryanto emang di lokasi lapangan ya. Iya. Ibaratnya praktek kerja lapangan ini.
Jadi pada hari ini juga kita ingin memperkenalkan dan memberitahu kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, ini kita sudah punya transportasi alternatif. Jadi untuk mengurangi kemacetan, juga dampak polusi, nah ini kita ada LRT. Jadi bagi warga Kota Bekasi yang ingin ke Jakarta, nah bisa menggunakan salah satunya moda transportasi ini. Dan tadi kan kita sudah di lokasinya juga harganya nggak terlalu mahal, hanya sekitar 15 ribuan lah. Dan harapan untuk kita berangkatnya juga, ya? Untuk berangkat. Makanya nggak sampai 15.000 malah kan. 12.600. Iya. Dan makanya kita harapkan juga dengan pembangunan ini Kota Bekasi nanti akan semakin semakin hebat. Dan harapan yang pernah saya sampaikan juga, kita berharap Kota Bekasi bisa menjadi kota metropolitan tersendiri dan bisa bersaing dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia. Semua juga masyarakat pengen tahu berapa lama sih perjalanan gitu ya? Iya, nanti kita lihat. Ya, nanti kita hitung timernya kita lihat. Ya, dan tentunya makanya bukan hanya pembangunan infrastruktur yang kita harapkan, jadi banyak pembangunan-pembangunan lain yang kita juga bisa nanti perlihatkan kepada seluruh masyarakat tentang pembangunan-pembangunan di Kota Bekasi. Kalau pembangunan yang harusnya jadi fokus pemerintah nih menurut Pak Dewan apa? Iya, tetap bagaimanapun infrastruktur tetap menjadi pilihan utama. Dan selain itu juga kita berharap pembangunan di bidang tenaga kerja, sumber daya manusia juga harus ditingkatkan juga. Jadi memang banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan lagi ke depan. Bagaimana kita bisa membuat Kota Bekasi menjadi kota metropolitan. Masih lama ya? Jadi termasuk pembangunan jalan juga di kampung-kampung ya, pelosok-pelosok ya. Ya, tadi juga kita baru saja melihat pekerjaan saluran di Jalan Agus Salim di Bekasi Jaya. Dan itu memang jalur utama, tadi sudah mulai pekerjaannya dan kita harapkan juga bisa selesai sebelum musim penghujan gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa segera diselesaikan gitu. Bisa segera selesaikan dan mudah-mudahan juga bisa berdampak positif bagi penanggulangan banjir karena sebentar lagi kan akan memasuki musim penghujan. Tapi beberapa wilayah juga takutnya banjir nanti ya, pas hujannya ngagetin nih soalnya nih. Jadi pembangunan tuh memang harus benar-benar ini ya. Banjir kemarin juga ada banjir Mas Uki di wilayah Bekasi Timur, itu Margahayu, Bekasi Jaya. Namun hal itu disebabkan karena ada banjir kiriman dari Bogor. Banjir kiriman dari Bogor, tidak dapat informasi karena adanya waduk ataupun tanggul yang jebol di sana. Jadi ini berdampak ke Kota Bekasi. Jadi ngirimnya selalu banjir ya Bogor ya. Ngirim parcel atau apa gitu. Iya, gitu. Selain pembangunan untuk Komisi 2 apa Ketua? Iya, kita bicara masalah lingkungan hidup juga, bicara lingkungan hidup, bicara Disub juga ada di Komisi 2. Jadi bicara lingkungan hidup sendiri, nah ini kan juga salah satu penanggulangan bagaimana dampak dari polusi udara yang ada, gitu kan. Nah, ini salah satunya. Terus selain itu juga bagaimana sekarang kita pemerintah Kota Bekasi juga sedang meningkatkan RTH, ya RTH-nya lahan terbuka hijaunya agak kita perbanyak lagi. Nanti gimana juga supaya pola hidup dan juga udara di Kota Bekasi bisa lebih baik. Nah, selain itu juga Dishub Dinas Perhubungan juga adanya di sebagai mitra Komisi 2. Jadi juga bagaimana kita bisa menyikapi atau menanggulangi kemacetan yang ada di Kota Bekasi karena kita tidak bisa ingkari kita tidak bisa hindari bahwa dampak dari kemajuan suatu kota itu pasti adalah kemacetan. Makanya ini juga menjadi salah satu, sekali lagi LRT ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menghindari ataupun mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di Kota Bekasi. Emang kalau sebuah kota nggak macet kayaknya belum hebat. Kotanya belum maju katanya. Belum maju. Tapi kalau macet bisa ditanganin itu lebih hebat lagi. Jadi yang kita harapkan, makanya segala elemen masyarakat kita harapkan juga kerjasamanya, sinergisitasnya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Siap. Ini termasuk mengurangi polusi udara ya, kalau LRT ini ya. Betul sekali. Ini kan dari listrik ya. Ini sekarang kereta kita sudah datang, kita akan langsung menuju ke Cawang. Nah ini udah sampai, kita naik dari pintu 2 sini ya. Aduh. Ternyata tempatnya enak, alhamdulillah, nyaman dan bersih.
Luar biasa. Seperti di luar negeri ya. Iya. Aduh. Enak banget, AC sejuk. Ini LRT warnanya juga nggak terlalu norak gitu ya. Iya. Kalau kita lihat luasnya juga dan tempat duduknya banyak gitu memadai. Betul sekali. Ya, nggak kalah lah dengan Bus tingkat LRT yang ada di luar negeri ya. Yes, yes, yes. Mantap Luar sekali. biasa. Dan mudah-mudahan ini terus terawat dan Ya. bisa dirasakan baik terus oleh masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Siap, Dan juga tentunya kami dari DPRD Kota Bekasi juga sangat mensupport apa yang menjadi program-program pemerintah yang tentunya untuk kebaikan dan juga kemasyarakatan untuk rakyat Kota Bekasi pada ya. Dan ini perlu diketahui juga nih Ketua, ternyata LRT ini keberangkatan terakhir dari Bekasi ke Duku Atas itu jam 7 malam. Jam 7 malam ya. Oh, berarti bisa beraktif Itu sampai malam. Ya? sampai jam 7 malam. Oke, siap. Namun dari Duku Atas sampai Bekasi itu jam 8 malam dari Duku Atasnya. Yuk, karena kita mulai mau berangkat, kita Siap. jalan nih, LRT-nya luar biasa. Silakan Pak. Dan ini nyaman banget, nggak ada Nggak apa-apa, Pak. takan-takan Nggak apa-apa. LRT-nya, nggak banyak. Wih, mulai kenceng. Lihat Kota Bekasi, ya kita bisa lihat dari sini langsung pemandangannya. Ya, itu Metropolitan Mall. Luar biasa. Stasiun berikutnya Cikunir 2 ya. Ini perjalanannya juga halus ya, nggak Halus ada banget. getaran gitu ya. Iya. Jadi dan mungkin juga waktunya untuk para pengguna jalan lebih cepat. Iya. Yang tadi dari Revo ke Cikunir Iya. butuh waktu setengah jam atau lebih. Iya. Nah mungkin dengan ini hanya berapa menit Iya, sudah iya. sampai gitu. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Karena memang macet juga lumayan tuh. Iya. Dari Revo ke Cikunir. Nah, inilah Kota Bekasi ya. Ini kalau malam bagus banget kayaknya. Iya, iya. Bagus banget. Luar biasa Ketua ya. Aduh, terima kasih banyak nih. Iya. Pak Daryanto, saya diajak naik LRT ini. Sama-sama, karena saya juga pertama naik LRT ini. Jadi sekali lagi kita himbau dan ajak pada seluruh masyarakat, ayo kita mulai beralih ke transformasi massal. Yang mudah-mudahan ini juga saya merasakan sendiri dengan kenyamanannya, dengan kebersihannya, kesejukannya, pokoknya ini luar biasa lah. Patut dijadikan sebagai mode transportasi alternatif. Gitu.
untuk pembangunan nih, kembali lagi nih Ketua ke pembangunan. Untuk Kota Bekasi ini kan kita lihat ada beberapa folder air nih yang lagi dibangun. Itu tanggapan Ketua gimana? Iya, masih. Jadi untuk penanggulangan banjir salah satunya adalah folder air itu juga memang masih kita lakukan terus dan memang termasuk perbaikan. Folder yang sudah ada pun kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi sebagai apa namanya bukti keseriusan dari pemerintahan juga, nah itu juga menjadi salah satu apa namanya tugas kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, perawatan juga perlu juga ya. Ya, selain juga, nah ini yang selalu kita tekankan masalah perda drainase agar pemerintah Kota Bekasi juga segera menindaklanjuti perda yang kita sudah buat itu tentang perda drainase agar kita punya apa namanya blueprint tentang drainase, bagaimana drainase induknya, drainase sekundernya, drainase primernya agar ini benar-benar bisa lah secara tuntas menanggulangi masalah banjir yang ada di Kota Bekasi. Jadi jangan cuman berapa titik doang gitu ya, yang lain dicuekin gitu. Betul sekali, betul. Makanya harapan kita supaya sekali lagi ini secara menyeluruh, pembangunan secara menyeluruh. Nah, ini kita sudah sampai di Cikunir 2 nih, cepat banget ya tadi. Nggak sampai berapa menit hanya? Nggak sampai 5 menit gitu. Jadi sudah sampai gitu. Nah, ini bersyukur sekali. Ya, mudah-mudahan lah nanti pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah juga bisa melanjutkan apa namanya transportasi lainnya yang tentunya memudahkan masyarakat. Siap. Dan tadi pada saat pembayaran juga masih tunai ya? Masih tunai, nanti evaluasinya mungkin ya ke depannya non tunai. Bisa lebih baik lagi. Siap. Nah, kalau untuk pembangunan yang lainnya nih Ketua, Kota Bekasi itu ini contoh nih seperti yang di Bintara nih. Ya. Nah, masalah lingkungan hidup pun ini juga menjadi salah satu kita konsentrasikan. Lingkungan hidup ya. Terutama masalah penanggulangan sampah. Jadi kemarin pemerintah Kota Bekasi juga sudah melakukan beberapa tender dengan para konsorsium untuk pembuatan tenaga listrik tenaga sampah. Yang PSEL gitu ya. Tenaga sampah. Nah, itu kita harapkan juga itu bisa menjadi salah satu penanggulangan sampah yang ada di Kota Bekasi. Amin. Karena dari situ sampah diolah dan terus bisa menjadi tenaga listrik. Dan harapan kita juga karena memang kapasitasnya cukup luar biasa, cukup banyak. Itu satu hari itu bisa sekitar 800 ton sampah yang diolah bisa dimusnahkan tuh ya. Gitu. Nah, itu makanya kita berharap juga program ini bisa segera direalisasikan dan tentunya juga, namun program ini juga harus benar-benar dikaji secara cermat. Jangan sampai juga program ini nanti meninggalkan efek-efek lain yang memberatkan apa namanya generasi penerus kita. Nah, makanya kita harapkan juga nanti hal tersebut benar-benar dikaji secara cermat gitu. Dan selain itu juga dari segi masalah apa namanya pembangunan. Jadi memang di kita pun sekarang kita sudah punya perda tentang investasi. Ya, jadi artinya bagaimana Kota Bekasi bisa memudahkan izin-izin yang ada kepada para investor untuk mau datang ke Kota Bekasi dan juga memberikan pelayanan terbaiknya untuk para investor juga untuk mau datang ke Kota Bekasi. Gitu Bang. Nah, kalau itu kan menarik investasi baru, investor baru. Betul. Kalau investor yang lama itu sekiranya pernah nggak sih ada apresiasi atau apa gitu? Jadi perlu nggak sih begitu-gitu? Oh tentu, makanya kita juga kan memberikan penghargaan juga dan apresiasi kepada para investor yang sudah lebih dulu di Kota Bekasi. Tentunya kemudahan-kemudahan dan juga insentif-insentif juga diberikan kepada mereka, bagaimana agar mereka juga terus mengembangkan dan juga meningkatkan lagi, karena bagaimanapun itu menjadi salah satu wadah untuk tenaga kerja yang ada di Kota Bekasi. Makanya kita sekarang sedang membangun juga wilayah-wilayah untuk apa namanya membangkitkan investasi yang ada di Kota Bekasi. Makanya banyak CBD Central District yang kita buat dan kita bangun agar memudahkan para khususnya startup untuk di Kota Bekasi dibangun dan juga dikembangkan di Kota Bekasi. Nah, ini udah jalan lagi nih. Ya.
Berarti kita menuju Cikunir 1 ya. Jalannya juga enak ya, nggak Enak, ya. terlalu ini ya. Iya. Nah ini Ini nggak ada polisi tidur yang pasti nih gitu. Iya. Nah kalau untuk Kota Bekasi ini kan ada beberapa titik yang nantinya harus atau memang sudah dilakukan penutupan pintu kereta itu. Ya, memang jalur belum. akses kereta itu gimana Ketua? Belum, itu memang jadi salah satu kendala dengan double track yang ada di Kota Bekasi ya. Nah itu juga kita harapkan juga ada solusi ke depan. Karena memang untuk pembangunan flyover yang khususnya ada di Bekasi Timur itu memang menjadi rencana dari pemerintah pusat dari PUPR. Namun ada beberapa kendala tentang masalah pembebasan lahan. Nah itu memang masalah pembebasan lahannya dibebankan kepada pemerintah daerah. Nah ini pun nanti kita dari DPRD Kota Bekasi juga menghimbau agar percepatan, karena gimana pun masalah perlintasan kereta api memang menjadi momok kemacetan bagi masyarakat khususnya dari dalam mau keluar tapi melalui perlintasan kereta api. Nah itu menjadi kendala tersendiri yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita selesaikan. Ya memang harus ada flyovernya ya. Iya. Karena memang kemacetan di rel itu ngeri juga ya. Betul. Karena memang dengan ini belum double tracknya belum semuanya operasional. Nanti kalau sudah bisa semuanya terrealisasi itu akan lebih lama lagi intervalnya. Nah kita sudah sampai di Cikunir 1 ya. Cikunir 1. Nah ini ternyata penumpangnya cukup lumayan banyak dari tadi keluar masuknya. Dan ini cukup penuh juga. Tapi nggak ada yang jualan es teh nih. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Jadi di sini dilarang makanan, makan juga nggak boleh, minum juga nggak boleh. Ya, menggunakan handphone juga nggak boleh di sini. Apalagi menggunakan sarung tanpa baju. Iya. Ya nyaman sekali, sama seperti kalau kita sepengalaman saya pernah keluar negeri ini nyamannya hampir mirip dan malah nggak terlalu berimpitan seperti di luar sana. Oh pernah ya Ketua keluar negeri ya? Ya pernah. Sama dong ya. Saya pernah mimpi maksudnya. Nah ini untuk lingkungan hidup nih Ketua. Iya. Pada dasarnya kan lingkungan hidup itu konsen juga kepada makhluk hidup yang masih hidup gitu kan? Iya. Termasuk dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat nih. Nah ini untuk kemiskinan di Kota Bekasi gimana Ketua? Angka kemiskinan menurut Iya. Jadi masalah penanggulangan kemiskinan juga ini walaupun di Komisi 4 dan saya dulu pernah ada di Komisi 4, ini juga ada perda-perda yang sudah kita buat pada saat itu tentang penanggulangan kemiskinan. Dan itu memang sekali lagi menjadi konsentrasi kita agar minimal di Kota Bekasi sangat minim lah kita ketemukan orang-orang yang memang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi memang kita harus akui juga titik kemiskinan masih ada di Kota Bekasi. Makanya dari itu ini juga menjadi concern kita ke depan bagaimana untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Bukan hanya itu Mas Budi, kita juga sudah punya perda tentang pembelaan terhadap masyarakat atau bantuan hukum yang dari pemerintah Kota Bekasi. Itu juga sudah kita siapkan perdanya dan sekarang sudah berjalan. Dan itu memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tidak mampu tapi terkendala hukum. Warga bisa ya? Warga bisa. Jadi memang anggarannya pun sudah siapkan. Nanti tinggal masyarakat mengajukan untuk pembelaan hukum kepada pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait. Itu daftarnya kemana itu Ketua? Iya. Kalau mau ada laporan misalnya? Nah, nanti dari dinas sosial nanti diproses lebih lanjut. Nanti ada bantuan untuk pendampingan bantuan hukumnya. Oke, siap. Nah kalau untuk polusi udara, pantauan Ketua sendiri saat ini gimana Kota Bekasi? Ya Kota Bekasi masih relatif baik lah dibanding dengan contoh dari beberapa wilayah yang memang kemarin sempat viral ya tentang masalah polusi udaranya. Namun sekali lagi kita harus antisipasi jangan sampai juga ini terus berkembang malah cuaca kita ataupun udara kita tidak baik. Jadi makanya sekali lagi bagaimana kita bisa mentransformasi yang ada ya dengan mobil listrik, motor listrik dan ini salah satunya juga dengan LRT ini kereta listrik seperti itu. Dan malah kan di sebelah sana tuh sudah ada kereta api cepat kan yang tidak mengeluarkan asap karena pakai listrik. Siap. Nah kalau merujuk dari Jakarta nih, dari DKI Jakarta kan sudah diberlakukan tilang bagi
yang tidak lulus uji emisi. Ya. Nah itu kalau di Kota Bekasi menurut gua gimana? Di Kota Bekasi belum, kita masih bahas, kita masih rumuskan bagaimana yang terbaik. Namun itu kita belum berlakukan di Kota Bekasi. Tapi memungkinkan juga nanti ke depannya kita lakukan, kita berlakukan bila memang ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD dan juga para pengusaha dan juga para pengguna transportasi itu sendiri. Ya. Itu tasnya. On nggak sih tuh? Maaf. Masih on. Nah ini udah ada penumpang lagi, nambah makin banyak penumpangnya. Ya. Grogi gitu. On. Nah, sekarang kita sudah sampai di mana? Jati Bening Baru. Berarti satu lagi kita akan sampai di Cawang. Cawang ya. Iya. Cawang itu adalah pemberhentian interchange antara LRT dengan kalau kita mau naik kereta api cepat, itu kita bisa melalui stasiun itu, nanti kita pindah jalur, itu langsung bisa melalui naik kereta api cepat ke Bandung. Itu interchange-nya di sana. Nah, Ketua, ini kan kalau dari tadi kita ngobrol nih, saya perhatiin Ketua macam-macam ngerti aja nih, ya kan? Banyak hal yang ngerti nih. Itu emang anggota dewan harus begitu atau gimana? Enggak lah. Kayaknya susah banget gitu. Nah, ini kan di tahun politik nih. Iya. Nah, pelajaran untuk caleg-caleg baru nih maksudnya. Emang harus seribet ini gitu Ya, ngertinya? enggak lah. Artinya kita menjadi anggota DPRD adalah perwakilan dari masyarakat. Siap. Bagaimana kita berbuat kembali lagi untuk masyarakat. Dan sebagai perwakilan tentunya kita sebagai pelayan, bukan sebagai bosnya. Maka dari itu ya kita harus bisa mencari apa yang menjadi aspirasi ataupun harapan dari masyarakat. Jadi makanya kita yang menjadi harapan masyarakat, kita sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintahan. Nah, itu yang jadi kita lakukan seperti itu. Dan dari Komisi 3, Komisi 4 pindah ke Komisi 2 itu juga bisa cepet ya Ketua Iya. ya? Jadi waktu pertama kali saya masuk di DPRD tahun 2014, saya ditugaskan di Komisi 1. Ya. Lalu di 2 tahun berikutnya, 2 tahun setengah berikutnya saya di Komisi 2. Komisi 2. Nah, di periode yang baru ini, kemarin saya di Komisi 4. Oh, Di Komisi 4 dan sekarang ditugaskan lagi di Komisi 2. Komisi 2 balik lagi ya. Nah, kalau untuk Ketua nih, Pak Dewan, basicnya kan pengusaha nih, Iya. ya kan? Punya usaha apa aja tuh? Ya, kebetulan saya mengelola sekolah. Dulu awalnya sekali saya di properti. Saya membangun perumahan. Ya, ada beberapa perumahan yang sudah saya kembangkan. Alhamdulillah sekarang memang sudah bisa dirasakan juga oleh para penghuni di sana. Dan selain itu juga saya ada beberapa usaha lainnya yang mudah-mudahan juga masih dan sekarang masih berjalan dipegang oleh istri dan juga adik-adik saya, adik dan kakak saya. Kenapa tertarik ke politik? Ya, awalnya saya terinspirasi ya dengan tokoh-tokoh nasional yang luar biasa. Jadi kita bisa bantu orang banyak, tapi berapa banyak orang bisa kita bantu. Namun dengan berpolitik ternyata kita bisa bantu lebih banyak orang. Lebih banyak, Ya, contohnya seperti misalkan orang sakit. Mungkin kita bisa bantu orang sakit ke rumah sakit, tapi dengan biaya yang kita punya seberapa besar yang bisa kita mampu. Namun dengan kita membuat sistem, dan sekarang kan di pemerintah Kota Bekasi kan di Kota Bekasi ada yang namanya LKM nih, layanan kesehatan masyarakat berbasis NIK. Nah, itu diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi masyarakat tidak mampu yang tidak punya BPJS ataupun asuransi lainnya, nah itu bisa menggunakan layanan LKM. Masih NIK. bisa ya? Bisa. Jadi itu dibantu secara full, nanti tentunya akan dialihkan baru ke BPJS. Tapi untuk tahap awalnya itu dibantu melalui LKM NIK, itu bisa dan tidak dikenakan biaya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi makanya kenapa saya mau ikut ke dalam politik ya, di dalam politik inilah kita bisa menentukan kebijakan. Tentunya harapan kita bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Dan karena yang membuat undang-undang ya, Iya. DPRD ya, Kita yang membuat regulasi mengusulkan gitu ya. Siap. Jadi tiap aturan yang belum ada bisa kita bikin Ya, gitu ya. bisa diusulkan dan bisa dibuat kembali lagi tentunya untuk keperluan masyarakat banyak. Kan anggota dewan pasti sempat juga manusiawinya ngerasa terganggu juga kan. Iya. Pagi, siang, malam, Iya. subuh ditelepon terus gitu ya.
Itu gimana Ketua? Ya inilah yang memang harus kita kasih pengertian juga kepada masyarakat bahwa kami para anggota DPRD juga mempunyai keterbatasan. Bukan hanya kemampuan masalah pemikiran, tapi juga masalah waktu. Tentunya kami juga harus berbagi waktu dengan keluarga, ya dengan ya diri sendiri juga perlu dengan introspeksi diri, dan juga selain itu juga masalah keuangan juga kan itu kami juga harus pikirkan juga. Nggak harus 100% kita berikan kembali kepada masyarakat, bahwa kami juga punya kebutuhan terhadap keluarga, saudara, kerabat, dan lain-lain. Jadi memang ya inilah yang mungkin kita berikan pengertian kepada masyarakat bahwa anggota dewan juga punya keterbatasan. Jadi bukan semuanya dewan harus bisa, harus tahu, harus punya. Nah itu sih paradigma itu yang harus kita sedikit demi sedikit kita kasih lah masyarakat bahwa dewan itu juga perlu privasi. Ya, kadang-kadang mungkin ada warga yang ini ya, anggota dewan apa nih, telepon gak diangkat-angkat gitu kan, dia nggak tahu. Iya. Lagi rapat mungkin atau lagi apa ya. Iya betul. Nah kalau untuk ada nggak sih titik jenuhnya jadi anggota dewan tuh? Ya tentunya sebagai manusia biasa ada lah. Namun pada saat kita diterima masyarakat, kita berinteraksi dengan masyarakat, itu juga menimbulkan semangat tersendiri agar kita bisa berbuat lebih di masyarakat. Nah kita sudah sampai nih. Nah ini balik ke sini. Nah Ketua kan di Dapil Bekasi Selatan, Bekasi Timur nih. Iya. Nah, polemik yang masih belum jadi PR tuh apa sih di situ? Ya sebagian besar masyarakat masih bicara masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ya itu mungkin masih jadi masalah pokok lah di wilayah. Oke, kita sudah sampai, langsung kita turun. Kita akan lihat ke stasiun kereta api cepat. Nah, ini, yuk. Selamat sore. Ya. Kasih sini ya. Oh, oke, makasih. Sekarang kita sudah keluar di Halim ya, di Halim. Halim ya. Nah ini interchange dari LRT ke kereta api cepat Bandung. Nah ini. Iya, stasiunnya di sana tuh. Siap. Nanti kita sana nyebrang. Kita akan masuk ke kereta api cepat Bandung. Nah nanti kalau kita mau kembali ke Bekasi, kita naik ke atas lantai 2. Oh, nah ini siap. ke Jatimulya. Nah dari Jatimulya sebenarnya kita juga sudah punya transportasi Kota Bekasi, Transpatriot. Transpatriot. Ya itu jadi kalau misalkan dari Jatimulya mau ke apa namanya ke Harapan Indah atau ke wilayah-wilayah yang ada Transpatriot itu bisa juga ya. Jalur bus Transpatriot. Siap. Itu langsung masuk di Jatimulya ya? Betul. Itu stasiun terakhir yang sekarang yang ada di LRT di Kota Bekasi. Nah, kita lihat. Ini memang belum secara keseluruhan, nanti kalau ini sudah dibuka, nah ini mungkin sudah kelihatannya kafe-kafe udah banyak nih ya. Iya. Banyak minimarket ya. Iya. Nah, itu udah banyak parkirannya, sudah kelihatan cukup ramai juga tuh. Oke, untuk sahabat Gulbar Ngulik nih, kali ini informasi yang diberikan anggota DPRD menurut saya sangat mengedukasi ya. Jadi kita paham juga cara-caranya naik kereta LRT, gimana caranya, berapa uang, biaya tiketnya,
sampai kenyamanannya tadi di dalam LRT. Padar, kalau untuk ibaratnya apa, tiket ini harganya sudah sesuai atau masih ada pengajuan untuk dimurahin gitu? Karena kalau itu memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini KAI, ya kita tidak bisa terlalu banyak intervensi, namun kita berharap tentunya sesuai dengan program pemerintah, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah, agar memindahkan transformasi pribadi ke transformasi massal. Tentunya orang akan mau pindah kalau memang biayanya terjangkau. Dan harapan kita ini juga jadi pertimbangan bagi pemerintah pusat, tentunya dalam hal ini KAI, untuk bisa lebih terjangkau lah dalam hal pembiayaan transportasinya. Siap. Wah, ini ada kulineran ya? Ya. Kulineran. Bakul Sarina. Bakul Sarina. Yuk, kita bisa sambil jajan-jajan dulu. Oke, ini kita lihat jajanan di LRT. Ini stasiun LRT ya? Ini sudah masih LRT, ini interchange-nya ke kereta api cepat. Sini masih boleh jajan ya ketua? Iya. Nanti di dalam udah nggak boleh lagi makan. Gitu, kan? Nanti kapan-kapan kita coba naik kereta api cepat ya. Siap. Berarti ini kita menuju stasiun Kereta api menuju cepat ke Bekasi ya? Iya. Enggak, ini kereta api Oh, cepat. ini kereta api cepat. Karena Ya. kalau yang untuk ke Bekasi tadi, itu Siap. kita naik ke lantai selanjutnya, lantai Oh, atas. siap. Nah, ini kita ke kereta api cepatnya. Nah, ini beda station. Nah, ini kereta api cepat ke sana. Ini stasiun kereta api cepat. Ini lokasinya di Halim ya? Iya. Nah, ini kan Halim. Dan informasinya dari sini ke Bandung itu nggak sampai 1 jam. Naik kereta api cepat. Tapi saya juga belum pernah, baru Ya. katanya. Gitu. Nah, kalau untuk kereta api nih, sejarahnya ketua gimana ketua? Boleh Nah, ceritain? Ini pas sekarang kita lagi ada di stasiun kereta api cepat. Nah, kita di sini ini ada sejarah-sejarah tentang kereta api Indonesia. Ini dari pertama kereta api berdiri nih. Ini gagasan kereta api pertama di Indonesia tahun 1840. Jadi bagi kalian yang ingin tahu sejarah tentang kereta api dari pertama kali gagasan dan terus sampai dengan saat ini, nah ini semuanya lengkap dari tahun 1840. 1840 ya. Nah, ini nih. Nah, ini pencangkulan jalur kereta api di Semarang. Ini dari pertamanya. Ini luar biasa. Nah, terus makanya kalau kalian ingin tahu tentang sejarah kereta api, kalian bisa juga datang ke sini. Nah, ini lihat bagaimana rentetan sejarah kereta api dari tahun 1840 sampai dengan saat ini 2023. Kita punya kereta api cepat. Ini kecepatannya 350 km per jam. Kita patut berbangga juga ya, karena kita menjadi salah satu negara yang punya kereta api cepat di Asia ya, di Asia Tenggara ini. Iya. Kota Bekasi ya, keren ya. Hebat.
Tadi kita bingung nih, saya bingung nih. Aksesnya nih, jalurnya. Nah, sekarang kita mau kembali ke Bekasi lagi. Nah, tadi setelah kita lihat stasiun kereta api cepat, dan sekarang kita kembali ke Bekasi. Nah, tadi kita keluarkan lewat sini nih, lewat bawah. Nanti kita kembali ke Bekasi tuh, ke Jatimulya itu naik ke lantai 2. Gitu. Lantai ini ya, naik lantai ini ya. Iya, jadi kalau tadi kita keluar di lantai bawah, nanti kita mau kembali ke Bekasi, kita naik ke lantai 2. Nah, ini ada fasilitasnya. Jadi bagi bukan disabilitas, kita bisa menggunakan tangga jalan atau eskalator, ada tangga manual biasa, dan juga ada lift bagi disabilitas. Nah, itu sudah disiapkan juga. Jadi bagi pengguna LRT ini bisa digunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Yuk, kita kembali ke Bekasi, Mas. Balik ke Bekasi ya. Yuk, thank you. Yuk, kita kembali ke Bekasi. Nanti sambil kita, kenapa cuma sampai Halim? Karena wilayah kota Bekasi baru sampai sini. Oh, siap. Kalau sana ini juga udah masuk DKI sebenarnya. Kita kan batasnya tuh Pondok Gede. Siap. Karena kita tadi ngeliat MRT juga ya, Iya, kita kereta ngeliat cepat itu kereta ya. api cepatnya supaya Sekalian ya. nanti next baru kita sambil jalan-jalan kita lihat Sampai Jogja. sampai Bandung. Nah, sekarang kita udah masuk. Tadi kita udah melalui tiket. Nah, kita 3 menit lagi akan berangkat keretanya. Siap. Nah, ini jadi tadi kita sudah naik, sekarang kita turun lagi, beda jalur. Jadi naik turun gitu ya. Luar biasa. Tapi ini mewah banget ya Ketua ya. Mewah ya. Ya, bersyukurlah kita Kota Bekasi bisa dilalui perlintasan kereta LRT. Nah, kalau untuk target 2024 dari pembangunan lingkungan hidup gimana Ketua? Ya, jadi sekarang ini memang masa akhir jabatan kami sebagai anggota DPRD. Ya, tentunya kita juga berkesinambungan nantinya. Ya, kalau nanti ternyata masyarakat mengendaki, keretanya udah ya. Oh, ini keretanya nih Ketua. Sampai lagi Kita naik dulu ke Bekasi. Ya, Pak, masih. Lebih padat ya daripada tadi. Ini berarti ini menandakan masyarakat Kota Bekasi banyak yang menggunakan sarana LRT ini juga. Ini karena jam pulang kerja ya. Jam pulang kerja. Kita lama-lama udah kayak ini ya Ketua ya. Apa? Informasi padat merayap gitu ya. Nah, tadi lanjutin yang tadi di tahun 2024 ya, karena ini juga tahun politik. Ya. Tentunya ini juga harus ada kesinambungan. Nanti bagi siapapun terpilih nanti di 2024, kita harapkan juga biasanya nanti setelah itu kan kepala daerah akan membuat RPJMD baru. Ya, tentunya itu menjadi visi misi dari pemerintah daerah, dan tentunya anggota DPRD pun akan mensinkronisasikan dengan program kepala daerah. Apa yang jadi PR, apa yang ini gitu ya. Tentunya makanya harus sinkron ya. Tetap harus dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Dan tentunya nanti kan untuk pemilu sendiri di tahun 2024 bulan Februari. Dan maka dari itu kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi, ayo datang ke TPS, jangan golput,
pilih pilihan terbaik Anda, perwakilan Anda, supaya nanti bisa membangun Kota Bekasi secara berkesinambungan. Berarti harus datang ke TPS ya. Datang ke TPS juga. Bulan Februari ya. Tanggal 14 Februari. 14 Februari. Jadi 14 Februari itu hari kasih suara. Kasih suara. Bukan kasih saya. Termasuk saya juga. Oke. Ini informasi kulikan kita hari ini dengan anggota DPRD untuk parlementaria. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya Ketua ya. Terima kasih banyak Pak Dewan. Ya. Mudah-mudahan sukses. Sukses juga. Siap. Ayo.